Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu teknik pengolahan makanan internasional. Nah, untuk teknik pengolahan ini sebagian sudah saya jelaskan di teknik pengolahan makanan khas daerah. Nah, beberapa nanti akan saya jelaskan dan saya ingatkan kembali. Oke, teknik yang pertama yaitu varsing. Nah, varsing di sini yaitu menutupi atau membungkus bahan makanan dengan bahan makanan lain yang dihaluskan. Jadi daging kemudian dikasih bahan lain yang dihaluskan untuk membungkus daging tersebut, kemudian diolah. Nah, kemudian lardir yaitu menjelucur daging dengan pita-pita dari lemak. Nah, ini digunakan untuk daging-daging yang tidak berlemak seperti hati, unggas, kemudian daging buruan agar tidak terlalu kering waktu dimasak. Yang selanjutnya yaitu barding, yaitu membungkus daging dengan selapis lemak yang tipis dengan tujuan seperti melardir yang sering dilakukan pada unggas. Teknik selanjutnya yaitu coating, yaitu memberikan lapisan telur dan tepung panir pada makanan yang akan digoreng, contohnya makanan kroket. Selanjutnya yaitu marinating atau marinasi, yaitu membiarkan daging, ikan atau sayuran beberapa waktu dalam suatu cairan, kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu sehingga bumbu tersebut atau cairan tersebut tadi akan meresap ke dalam bahan yang sedang dimarinasi. Selanjutnya blanching. Apa itu blanching? Yaitu mencelupkan bahan makanan ke dalam air mendidih sebentar, kemudian diangkat dan dengan cepat dimasukkan ke dalam air yang dingin. Teknik selanjutnya yaitu making stock atau pembuatan kaldu, yaitu melarutkan zat-zat harum dari daging, ikan, unggas, sayuran dan bersama bumbu-bumbu. Teknik selanjutnya yaitu making fillet, yaitu menyayat daging, unggas atau ikan sedemikian rupa sehingga tidak bertulang atau berduri lagi. Selanjutnya yaitu thicken, yaitu menambahkan bahan-bahan pengental pada cair sehingga hasilnya menjadi lebih kental. Selanjutnya glazing, yaitu memberikan lapisan mengkilap pada makanan, bisa dengan margarin ataupun telur. Kemudian teknik selanjutnya yaitu beating, yaitu memasukkan udara ke dalam makanan, misalnya pada telur untuk membuat kolomben. Jadi telur yang akan digoreng ketika dikocok itu akan lebih mengembang. Kemudian selanjutnya chilling, yaitu membiarkan makanan untuk sementara waktu di dalam lemari es pendingin sampai tercapai suhu dingin yang diinginkan. Teknik selanjutnya yaitu ubamahi, yaitu memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan di dalam air mendidih, jadi menggunakan dua panci. Selanjutnya steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air di bawahnya, yaitu dengan sekat yang berlubang yang dimanfaatkan uapnya. Selanjutnya boiling, yaitu memasak bahan makanan di dalam cairan, bisa air, susu atau kaldu yang mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu frying, yaitu memasak bahan makanan ke dalam minyak panas supaya bahan makanan menjadi masak, kering dan berwarna kecoklatan. Selanjutnya yaitu stir frying dan sauteing. Keduanya sama-sama memasak bahan makanan dengan sedikit minyak, namun perbedaannya stir frying menggunakan api yang besar sedangkan sauteing menggunakan api yang kecil. Teknik selanjutnya yaitu stewing, yaitu memasak makanan di atas api kecil setelah makanan tersebut direbus atau digoreng atau ditumis. Kemudian broiling, memasak bahan makanan langsung di atas api atau bara sampai kecoklat-coklatan dan mendapat lapisan yang kering. Selanjutnya braising, yaitu memasak bahan makanan dalam lemak pada api besar sampai kecoklat-coklatan, misalnya daging, kemudian ditambah sedikit cairan dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Selanjutnya baking, yaitu memasak bahan makanan dalam oven atau pan pembakar sampai masak dan kecoklat-coklatan. Demikian untuk pembahasan teknik-teknik pengolahan makanan internasional. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.